Wanda Ponika nih ya, antitesa Jokowi ya. Presiden Jokowi mungkin satu-satunya yang mendapat level kepuasan publik sangat tinggi, teman-teman. Bisa-bisa ya, biasanya periode kedua nilai rapot presiden suka jeblok begitu ya. Tapi beliau masih di 78,5%. Sebuah rekor gitu ya. Artinya rakyat Indonesia menginginkan pemimpin seperti beliau. Hormat kita padanya makin besar karena walau sangat mungkin memperpanjang masa jabatan 2 hingga 3 tahun. Walau digadang bisa 3 periode, beliau setia pada UUD 45 bahwa masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Aku termasuk yang setuju cukup 2 periode. Sebagus apapun kerja Presiden Jokowi, karena untuk lepas dari Orba dan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 luar biasa mahalnya. Ada kerusuhan rasial yang menelan banyak korban jiwa, mahasiswa dan warga sipil. Jadi cluenya, carilah presiden yang setipe Jokowi. Itu dari Wanda Ponika ya teman-teman ya. Kerja keras, kerja nyata, setia pada UUD 45, menentang radikalisme, dihormati di mancanegara dan akan meneruskan pembangunan seperti itu. Kita sudah merasakan manfaat infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi. Jangan sampai semua karya beliau mangkrak bahkan dirusak oleh presiden selanjutnya. Jangan sampai memilih kandidat yang dekat bahkan memakai kelompok radikal demi mencapai kekuasaan. Sudah pernah terjadi 2017 lalu di Pilkada DKI. Catat jejak digitalnya. Jangan memilih kandidat yang punya track record menghancurkan pembangunan ibu kota atau membuat mangkrak bangunan. Cukup warga DKI yang sengsara karena salah pilih gubernur. Cukup DKI yang diacak-acak. Jangan pilih capres yang dinyatakan sebagai antitesa Jokowi. Kita happy sama Pak D. Kita cari capres yang komit melanjutkan pekerjaan beliau. Bukan capres yang baru deklarasi aja sudah warawiri naik private jet. Milik siapakah private jetnya itu? Di politik tak ada yang gratis. Kelak semua fasilitas dan dukungan itu harus dibalas budinya saat sudah menjabat, teman-teman ya. Memang pasangan capres dan cawapres yang ada sekarang tak ada yang sempurna, tapi teguhkan hati untuk memilih dan tak golput. Pilih yang terbaik di antara yang sempurna. Intinya ya tetap sama. Bersama-sama kita mencegah yang terpuruk menjadi berkuasa. Sebuah jargon menarik ya dari sebuah partai kecil yang cukup bernyali, PSI yaitu ya, tegak lurus bersama Jokowi. Wah, ini dari Wanda Ponika BP gitu ya. Itu tadi ya caption dari Wanda Ponika ya. Kita langsung coba lanjut ya teman-teman ke kolom komentar teman-teman. Ya ini Ganjar 2 periode, lanjut Mas Gibran 2 periode. Udah deh Indonesia aman 20 tahun ke depan. Warna Abut ambil lagi nomor antrian. Oke, urusan ibu kota baru sangat nggak gampang ya. Makanya mesti pilih presiden yang pinter dan mau berlelah-lelah. Mungkin bisa saja banyak ya, tapi kalau yang mau berlelah-lelah susah nyarinya. Kebanyakan cuma mau aman saja ya selama menjabat. Kepuasan sudah di kursi pemimpin. Hanya itu, Pak Jokowi memang beda. Itu dari Ripka Siregar ya. Jempol 75 ya, setuju. Memang yang dikhawatirkan adalah presiden selanjutnya. Bisakah melanjutkan semua yang sudah dimulai atau dikerjakan oleh Pak Jokowi seperti itu? Atau malah akan memporak-porandakan seperti yang terjadi di DKI? Amit-amit jabang orok. Jabang bayi ini kak. Oh, orok itu masih kecil ya, tapi udah besar ya. Ya ini ada lagi ya. Jujur baru kali ini merasa ngeri ditinggal presiden yang akan habis masa jabatannya. Setuju banget sih Wanda ya, walau mungkin suara kecil dari kami rakyat kecil tidak ada artinya, tapi melihat dari tayangan-tayangan di media, betapa gregetnya ya kita lihat penguasa-penguasa yang cuma bisa ngomong doang, tapi realisasinya nggak ada. Bahkan mengubah yang udah baik menjadi lebih buruk ya. Semoga kita mendapat pemimpin seperti Pak D sekarang, amin ya.
Amin, keren-keren ini ya. Karena Pak Jokowi tahu ya wilayah Indonesia ini luas, bisa jadi destinasi wisata dan pertumbuhan ekonomi di semua pulau, bukan hanya di satu pulau saja. Garis bawahi di blok besar ya, catat jejak digitalnya. Terima kasih ya, di garis bawah ya. Jadi besok untuk memilih ya calon presiden itu di garis bawah ya, di blok besar gitu ya, catat, nah rekam jejaknya, oke, rekam jejaknya, oke, itu ya. Oke, kita lanjut ya. Pilih yang fokus untuk memajukan SDM kita, Bu. Kalau ada, percuma infrastruktur maju tapi SDM-nya masih rendah. Bukan hanya merata seluruh Indonesia, tapi ditingkatkan lagi apa yang ada saat ini. Mencegah yang terburuk berkuasa yang suka memecah belah persatuan. Wah, tegak lurus bersama Jokowi itu hashtagnya. Nah, ini ada juga Leha Zulfa 8184 ya. Luar biasa Pak Jokowi, kerja nyata bisa dirasakan masyarakat luas, mobilisasi barang dan orang ya, manfaat ya. Walaupun masih ada yang belum bisa terjamah karena proses itu sendiri memakan waktu yang panjang ya. Semangat Mr. Presidenku, nggak salah saya pilih Bapak Jokowi walau hujatan dari kiri kanan dan belakang orang terdekatku selalu datang. Memang seperti itu ya teman-teman. Apalah buktikan ya dengan cara kerja nyata, cerdas, Bapak dan patuh Undang-Undang 45 dan agamanya. Jangan biarkan yang terburuk dan haus kekuasaan yang memimpin Indonesia tahun 2024 hingga 2029. Pak Ganjar memang tidak sempurna, tapi setidaknya dia bisa dinasehati dan dididik oleh Pak Jokowi untuk membawa Indonesia menjadi negara yang bisa diakui di mata dunia. Setidaknya Pak Ganjar bukan orang yang menggunakan ayat dan mayat untuk jadi pemimpin. Keren. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya sepertinya mojok the next RI 1 dan RI 2 gitu ya. Ini keren banget ini ya, kutipannya cukup menarik ini. Setidaknya Pak Ganjar bukan orang yang menggunakan ayat dan mayat untuk jadi pemimpin. Oke, ini banyak sekali ya teman-teman ya cuitannya, balasan komenannya untuk Wanda Ponika nih ya teman-teman yang sudah memberi caption seperti ini, bagus sekali. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantengin terus channel ini dan sampai jumpa.